Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar untuk kita semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat, ada damai dan sukacita di hati kita semuanya. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Dan kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala harapan. Tuhan berkenan untuk mengajari kami, menyatakan kehendak-Mu kepada kami, sehingga melalui firman yang akan kami dengarkan, kami semakin dimampukan, kami semakin diyakinkan akan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga tidak ada khawatir, tidak ada ketakutan, namun kami akan tetap berjalan di dalam penyerahan yang sungguh kepada Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga sungguh-sungguh kami boleh mengerti akan firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Matius 6 ayat 25, demikian bunyinya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita menyelidiki hati kita pada saat ini. Adakah di antara kita yang sedang mengalami kekhawatiran di dalam hidupnya? Adakah di antara kita yang pada saat ini khawatir akan hidup kita, akan makanan, pakaian, masa depan, dan sebagainya? Hari ini Tuhan menyatakan kepada kita melalui firman-Nya, maka Dia katakan, janganlah khawatir akan hidupmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini merupakan satu bagian dari khotbah Yesus di atas bukit, yang mana Dia ingin meyakinkan setiap orang yang mengikut Dia, murid-muridnya dan orang banyak yang mengikut Dia untuk boleh hidup bahagia dan tenang di dalam hidup ini. Demikian juga keinginan Tuhan sampai kepada kita. Bagaimana kita bisa hidup tenang, hidup bahagia di tengah-tengah situasi yang penuh dengan pergumulan pada saat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan katakan, Yesus menyatakan mengajari kepada murid-muridnya dan orang banyak, supaya janganlah khawatir akan kehidupan ini. Sungguh memang kenyataannya mungkin saja banyak orang, termasuk mungkin kita, khawatir akan hidup kita. Umpamanya kita khawatir akan makanan dalam situasi krisis ekonomi pada saat ini. Kita mungkin khawatir apakah kita masih bisa makan. Khawatir akan anak-anak kita. Khawatir akan masa depan kita. Khawatir akan tubuh kita, kesehatan kita. Khawatir akan hubungan kita antara satu dengan yang lain. Khawatir dan khawatir bisa saja terjadi menguasai hati dan pikiran kita. Namun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman yang disampaikan kepada kita hari ini, kita diajak untuk hidup dan menghidupi iman di dalam hidup kita ini. Bagaimana kita bisa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita seutuhnya di dalam tangan pengasihan dan kuasa Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan
pencipta langit dan bumi. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik segala-galanya. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia yang menghadirkan kita untuk bisa ada di tengah-tengah dunia ini. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, semuanya itu juga bukan terjadi dengan kebetulan, bukan terjadi secara kebetulan, tapi itu semua atas seizin Tuhan. Dan setiap situasi tentu Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita, baik suka maupun duka. Tuhan menginginkan, Tuhan punya rencana dalam suka, dalam duka kehidupan kita. Ada sesuatu di baliknya untuk kebaikan hidup kita dan juga untuk kebaikan hidup orang banyak. Oleh karena itu dia katakan bahwa janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Hidup itu lebih penting daripada makanan, hidup itu lebih penting daripada pakaian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah selama ini sering sekali kita membalikkan firman ini dalam hidup kita? Terkadang kita merasa lebih penting makanan, lebih penting pakaian daripada hidup. Sementara Yesus mengajarkan hidup lebih penting daripada pakaian dan daripada makanan. Tapi sering sekali kita membuat pakaian lebih penting, makanan lebih penting daripada hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali kepada rancangan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Bahwa sesungguhnya hidup lebih penting daripada makanan dan pakaian. Oleh karena itu, mari kita di dalam kehidupan kita menghargai kehidupan kita dan mempercayakan seutuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan yang merancang, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memakai kita untuk menjadi apa yang Dia kehendaki. Oleh karena itu dalam segala kekurangan dan kelebihan yang kita miliki, Tuhan ingin kita tetap hidup berjalan seturut kehendak-Nya. Tuhan ingin kita mempercayakan seluruhnya kepada Tuhan. Tuhan ingin kita boleh setia kepadanya dan kehendak Tuhan. Mempercayakan seutuhnya hidup kita kepada Tuhan, itulah yang utama. Oleh karena itu apapun yang kita inginkan, mari kita minta kepada Tuhan. Apa yang kurang dalam hidup kita, kita nyatakan kepada Tuhan. Apa yang kita harapkan, kita nyatakan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan segala sesuatu kepada kita seturut kehendak-Nya. Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Yang penting melalui firman yang kita dengarkan hari ini, Dia mengajak kita jangan khawatir. Karena kekhawatiran kita tidak akan menambah seujung rambut pun di kepala kita. Kekhawatiran kita akan membuat kita tidak mampu memuliakan Tuhan. Kekhawatiran kita membuktikan bahwa kita tidak mengakui kemahakuasaan Tuhan. Kekhawatiran kita membuktikan bahwa kita tidak mempercayakan diri kita, hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita kerjakan apa yang kita bisa lakukan dalam hidup kita. Selebihnya biar Tuhan yang menentukannya. Oleh karena itu mari kita tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Kita tetap menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena kita percaya rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera. Selamat bersukacita, selamat hidup bahagia, hidup dalam tenang karena Tuhan beserta kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Kami percaya firman ini Tuhan nyatakan kepada kami pada hari ini untuk mengingatkan kami kembali supaya kami tidak khawatir akan hidup ini. Karena kami percaya bahwa kami adalah milik Tuhan. Tuhan yang membuat kami ada sebagaimana kami adanya pada saat ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan pemilik segalanya. Tuhan pencipta segalanya. Tuhan Maha Kuasa. Oleh karena itu kami percaya juga bahwa apapun bisa Tuhan lakukan dalam hidup kami. Oleh karena itu ajar kami Tuhan untuk mempercayakan seutuhnya hidup kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Sehingga
kami boleh merasakan hidup yang damai, nyaman, tenang di tengah-tengah situasi yang sekarang pada saat ini banyak hal-hal yang membuat kami bermasalah, tidak bersukacita, tidak nyaman. Terima kasih untuk firman ini ya Tuhan, yang mengingatkan kami, membawa kami ke dalam kehidupan, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Dan pada saat ini juga kami berdoa untuk kehidupan kami semua. Tuhan tahu, Tuhan kenal kami satu persatu. Tuhan tahu apa yang kami rasakan. Tuhan tahu pergumulan hidup kami. Tuhan tahu juga kebahagiaan hidup kami. Kami mau percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui kebahagiaan kami semakin mampu menyaksikan tentang kasih setia Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus yang hidup. Dan ketika juga kami menghadapi pergumulan, ajar kami untuk sungguh-sungguh boleh berserah kepada Tuhan, sehingga melalui pergumulan kami juga kami boleh menjadi saksi Kristus yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan mengasihi kami dan keluarga kami. Dan pada saat ini mungkin ada di antara kami yang mengalami persoalan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan. Tuhan, berkenanlah Engkau memberikan pekerjaan kepada kami yang pada saat ini sedang menantikan mencari pekerjaan, sehingga kami boleh mendapatkan rezeki dari pekerjaan yang kami kerjakan. Tuhan, kami percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan penuh dengan kecukupan. Oleh karena itu kami mohon, berikan petunjuk kepada kami semua. Apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, berkati kami semuanya. Dan juga kami berdoa pada saat ini untuk kami yang pada saat ini menderita sakit. Untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik penyakit yang sudah lama maupun yang baru saja kami alami. Tuhan, pada saat ini saudara-saudara kami ada di rumah maupun ada di rumah sakit. Kami mohon tangan Tuhan, jamahan kasih sayang Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tahu tubuh kami, Tuhan kenal tubuh kami, sehingga di dalam nama Yesus segala penyakit bisa keluar dari dalam hidup kami yang pada saat ini menantikan pertolongan dan juga kuasa Tuhan untuk bekerja dan berkarya dalam tubuh kami yang sedang sakit. Ya Tuhan, terkhusus kepada Ibu Erlindawati yang pada saat ini dan beberapa waktu sudah lamanya mengalami sakit stroke tangan kirinya dan terkadang tidak bisa tidur. Tuhan, kami mohon jamah tubuhnya, jamah hatinya, berikan kesehatan kepadanya. Dan juga pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak kami, anak yang Tuhan sudah berikan kepada kami, untuk kami pelihara, kami dampingi, kami ajari dia untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, dalam segala usianya, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Tuhan memberkati mereka, memberikan masa depan yang baik kepada mereka. Jadi kalau mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, pelihara hidup mereka ya Tuhan, baik dalam studinya, dalam mencari teman hidupnya, dalam mencari pekerjaan, dan segalanya. Semuanya kami percayakan kepada Tuhan. Kami percaya kasih setia Tuhan dan kuasa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kami. Dan kami juga mengaku ya Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan kekurangan dan dosa. Ampunilah kami ya Tuhan. Maafkan kami dalam setiap kekurangan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Doa kami juga layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Allah. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami dan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dalam setiap pekerjaan yang kamu lakukan. Tuhan memberkati. Amin. Salam sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Jangan khawatir. Terima kasih.